Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inafa Adzikro, NIM 138 dari kelas 3C. Izin mempresentasikan hasil tugas matrik keperawatan keluarga pada fokus pasien dengan hipertensi. Yang pertama, tujuan menggambarkan pengkajian keperawatan perilaku kesehatan cenderung beresiko. Menurut Nanda 2018 bahwa batasan karakteristik perilaku kesehatan cenderung beresiko dari suatu penyakit yaitu gagal mencapai pengendalian optimal dan gagal melakukan tindakan mencegah masalah kesehatan. Kemudian didapatkan data subjektif, Nyonya A pola makannya masih sembarangan dan tidak mengontrol menu makanannya. Kemudian didapatkan data objektif, tekanan darah 170/100 mmHg. Kemudian didapatkan pembahasan bahwa dalam pengajian ini, pasien menunjukkan bahwa pasien tidak melakukan diet hipertensi dengan baik. Keluarga tidak mendukung diet. Hal ini terjadi karena kurang pengetahuan anggota keluarga akan perawatan pasien hipertensi. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa pada kasus hipertensi dengan perilaku kesehatan cenderung beresiko, ditemukan data klien masih makan sembarangan, mengeluh pusing, dan itu juga sudah dianggapnya biasa. Kemudian yang kedua yaitu menggambarkan diagnosa perawatan perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan fokus studi pasien hipertensi. Kemudian menurut Astuti 2019 bahwa perilaku kesehatan cenderung beresiko merupakan hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dengan cara yang meningkatkan status kesehatan. Kemudian didapatkan diagnosa yang peneliti angkat berdasarkan data dan hasil pengajian tersebut adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Pasien mengeluhkan pusing dan sulit tidur namun masih beranggapan pusing biasa. Dan diet pola makannya masih sembarangan dan tidak terkontrol. Itu tersebut juga sesuai dengan Nanda 2018. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa diagnosa perawatan perilaku cenderung beresiko dilakukan pada pasien dengan hipertensi yang menunjukkan DS, Nyonya A pola makannya masih sembarangan, tidak terkontrol makanya. Kemudian didapatkan DO 100 tekanan darah 170/100 mmHg. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan perencanaan perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan fokus studi pasien hipertensi. Menurut Muharum Syih 2017, NIK bahwa pasien perilaku kesehatan cenderung beresiko adalah keluarga mampu mengenal masalah, keluarga mampu mengambil keputusan, kemudian sesuai dengan informasi yang diperoleh serta keluarga mampu merawat anggota yang sakit. Kemudian menurut Nanda 2018 bahwa pasien tidak menjawab pentingnya mengontrol kesehatan mengenai hipertensi dan keluarga kurang memahami mengenai program terapeutik tentang hipertensi. Kemudian didapatkan pembahasan bahwa dalam pengelolaan perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan hipertensi, peneliti melakukan tindakan keperawatan dengan klien dan keluarga berdasarkan tujuan keperawatan yang perlu dicapai. Cara yang paling efektif dan berhasil dalam permasalahan perilaku kesehatan cenderung beresiko pada klien hipertensi yaitu dengan melakukan pendidikan kesehatan terhadap pasien dan keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Barbara tahun 2010. Didapatkan kesimpulan bahwa fokus perencanaan pada diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko yaitu fokus pada penatalaksanaan terhadap penyuluhan penyakit hipertensi terhadap pasien dan keluarga. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan implementasi keperawatan perilaku kesehatan cenderung beresiko. Menurut implementasi perawatan yang ditujukan pada keluarga dengan hipertensi yaitu diet makanan penderita hipertensi, pola makan yang sesuai, dan kemudian juga didapatkan terapi modalitas senam hipertensi. Kemudian keluarga Tuan A mengatakan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, terutama pada Nyonya K. Kemudian tindakan penyuluhan kesehatan tidak dapat menggunakan teknologi informasi yang berkembang saat ini, karena dari pendidikan dari pasien merupakan ataupun keluarga pasien yang masih kurang. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa tindakan keperawatan perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan pasien hipertensi yang tepat adalah penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan terkait apa itu hipertensi, faktor penyebab, komplikasi maupun resiko. Dan juga mendapatkan terapi modalitas senam hipertensi. Kemudian yang kelima yaitu menggambarkan evaluasi perilaku kesehatan cenderung beresiko keluarga dengan fokus studi pasien hipertensi. Menurut Fadila 2012 bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemandirian keluarga setelah tindakan keperawatan. Didapatkan DS bahwa pasien dan keluarga berterima kasih dan merasa senang terhadap mahasiswa keperawatan yang sudah memberikan penyuluhan kesehatan. Kemudian, setelah dilakukan kunjungan selama 3 kali pertemuan, pasien dan keluarga mengalami perubahan gaya hidup atau perilaku. Yang tadinya tidak mau senam menjadi senam 1 hari sekali, kemudian rutin memeriksakan kesehatannya. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa kunjungan yang dilakukan 3 kali pada pengelolaan pasien perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan pasien hipertensi didapatkan keluarga dapat memberikan dukungan terhadap pasien dengan dibuktikan memberikan makanan yang sesuai dengan diet hipertensi. Kemudian dibuktikan juga dengan tercapainya indikator yang ditetapkan oleh NOC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.